Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break, dan sekarang kita masuk ke season 2 episode yang ke-9 dan ke-10. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di kebun raya Blending, Michael akan kembali mengungkap tatonya. Dia pun memasuki ruangan pegawai dan melihat nama manajernya, yaitu Jimmy. Setelah itu Michael menggunakan nama manajernya untuk dijadikan alasan kepada pegawai yang ada di sana. Kemudian, berbekal peta kebun itu, Michael mencari sesuatu yang dia sembunyikan. Namun setelah Michael menemukan titik lokasinya, dia mencurigai beberapa orang yang berbadan kekar. This might be Schofield. Copy that. Benar saja, itu adalah agen yang menyamar. Mereka pun langsung mengejar Michael. Namun, kedua agen itu kehilangan jejak dan Michael berhasil lolos. LJ dan Lincoln berbincang di dalam mobil. Lincoln membocorkan bahwa rencana Michael terkait Panama sangat berbahaya, dan LJ tidak akan pernah meninggalkan ayahnya lagi. Di salah satu kafe, Michael mendengar berita tentang kematian David. Mahon mengatakan pada media, kematian David dikarenakan dia berusaha merebut pistol Mahon. Terlebih dari itu, Michael mendengar seorang wartawan yang bertanya mengenai harddisk Michael yang sedang dipulihkan. Nah, jadi dari harddisk itulah Mahon mengetahui kalau Michael akan menuju kebun raya Blending. Di kantor FBI, Wheeler menemukan obat berbentuk cairan bernama nitroglycerin yang dicari Michael di kebun raya. Mengapa harus di kebun raya? Karena cairan itu harus tetap berada di suhu yang dingin dan lembab. Ternyata obat itu bisa digunakan untuk pasien penyakit jantung. Namun untuk siapa? Tak lama, Mahon pun datang dan langsung marah-marah karena adanya informasi yang bocor. Di sisi lain, Michael mencoba mencari informasi Mahon. Dia pun menemukan data Oscar Schultz. Do I turn right? Dalam data itu juga terdapat alamat Mahon dan nama mantan istrinya. Ini adalah cara untuk mengenal mangsanya sebelum menerkamnya. Kemudian, Michael mendatangi toko barang bekas untuk mencari sesuatu. Tidak seperti halnya wanita, Michael langsung menemukan apa yang dia cari. Kembali ke Mahon, dia memerintahkan Lang untuk menangkap Miles karena hari ini istrinya akan bertemu Miles di Rainbow Room. Berpindah ke Miles yang bertemu dengan rekan-rekannya. Nah, di satu sisi, Miles mengungkapkan kalau dirinya rela masuk penjara demi menjaga rahasia mereka. Dan sekarang, Miles menagih hutang budinya untuk membantu membebaskan istrinya. Di samping itu, agen Lang mendatangi Casey. Dia meminta Casey untuk menyebutkan di mana lokasi pertemuan mereka. Jika tidak, maka dia akan ditangkap dengan tuduhan menyembunyikan buronan. Beralih ke Bellick yang menelepon Fox River untuk mengetahui berkas T-Bag. Oh, you Patterson. Di salah satu kafe, Lincoln dan LJ berhenti sejenak untuk membeli makanan. Tiba-tiba, seorang wanita datang memberikan uang kembalian. Saat wanita itu berjalan, dia kembali menoleh ke arah Lincoln. Itu artinya mereka harus segera pergi. Di tengah perjalanan, LJ dan Lincoln sempat berdebat, hingga akhirnya Lincoln mengalah. Dan Michael sekarang mendatangi kediaman mantan istri Mahon. Dia mengaku sebagai agen bernama Merrick dari FBI.
Michael beralasan ingin menanyakan latar belakang Mahon. Istrinya akan memberinya informasi, namun jangan sampai Mahon tahu, karena dia merasa takut. Promise me that he won't find out we spoke. Oh, it's totally confidential. Kembali ke Sarah yang masih mencoba memecahkan kode Michael yang tidak lengkap. Tak sengaja dia mendapat pencerahan soal kata yang hilang, yaitu hotel. Sarah langsung mencari nomor telepon Hotel Sundown di seluruh negara bagian. Dan dia menemukan Hotel Sundown yang terdekat di daerah Gila, New Mexico. Di terminal bis, T-Bag menyimpan uangnya di salah satu loker nomor 804. Setelah itu dia menyelipkan kunci itu di balik kaos kakinya. Sebelum pergi, T-Bag memesan bunga dan mencuri guntingnya. Di samping itu, Miles sudah mempersiapkan rencananya. Namun terjadi sedikit adu mulut karena salah satu rekannya bersikeras ingin membawa senjata. Hingga akhirnya Miles tidak setuju dan beranjak pergi. Namun, Trey setuju dengan Miles dan tidak akan membawa senjata. Kellerman mendapat informasi dari anak buahnya kalau Kelly Foster sudah memesan tiket pesawat menuju Meksiko. Itu artinya Kellerman sudah tahu kalau Sarah menggunakan nama itu untuk penyamarannya. Lalu, Kellerman memberitahu Mahon kalau Sarah sudah memesan tiket pesawat menuju New Mexico. Setelah mengetahui itu, Mahon memberi tanda setiap kode yang terdapat huruf NM, yang berarti New Mexico. Di sisi lain, Michael mulai mendengarkan cerita dari mantan istri Mahon yang bernama Pam. Dia mengatakan pada awalnya hubungan mereka harmonis. Namun suatu hari dia melihat Mahon bertingkah aneh dan meninggalkan dia dan anaknya. Tingkah aneh yang Pam maksud adalah Mahon mulai sering menghabiskan waktunya dengan berkebun di halaman belakang. Menurut Pam, Mahon orangnya sangat menggilai kerapihan. Namun berbeda ketika dia berkebun yang dipenuhi dengan tanah dan dikelilingin dengan pupuk dan alkali. Sambil mendengarkan ceritanya, gimik wajah Michael seperti sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Mahon kala itu berkata pada Pam, kadang suatu hal terjadi di luar kendali. Saat Pam pergi, Michael melihat di ponselnya masih terdapat nomor Mahon. Di tempat hiburan, Casey didampingi agen Lang dengan tujuan menangkap Miles. Terungkap di sini, ternyata sebetulnya Rainbow Room memang benar-benar kamar anaknya. Namun di dekat jendela ada foto mereka di depan biang lala tempat ini. Namun karena Miles juga sudah mengetahui jebakan ini, maka Miles tidak akan memunculkan dirinya. Salah satu rekannya mendatangi Casey agar masuk ke dalam mobil jeep hitam yang akan menjemputnya. Dan Casey pun berlari ke arah mobilnya. He's running! Go, 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 go! Get in! Hold on. Ternyata, truk itu adalah bagian dari rencana Miles yang membuatnya berhasil meloloskan Casey. Dan Miles sedang berada di depan sekolah anaknya. Kembali ke Michael, dia mulai menanyakan tentang Oscar Shelles. Pam mengatakan kalau Mahon bukan stres karena mengejar Oscar, melainkan saat hilangnya Oscar. Bahkan, Pam mengingat betul tanggal kejadian itu yang dimana sesuai dengan yang tertera di koran. Dengan informasi tersebut, Michael merasa cukup dan berlalu pergi. Miles panik karena anaknya masih menjalani ujian, sedangkan anggota FBI sudah datang. Oleh karena itu, Miles melakukan ini. You ready to go? Where are we going? Disneyland. Franklin has the child! Beralih ke T-Bag yang akhirnya sampai di rumah Susan. Namun ternyata terdapat plang kalau rumah itu dijual. Karena plat nomor mobil Lincoln sudah dilaporkan oleh wanita sebelumnya, mereka berdua memutuskan untuk berjalan. Away from the road. You're still way too close. Let's go. Kembali ke T-Bag yang sangat bergairah untuk balas dendam. Tak diduga, ternyata Bellick menemukan keberadaannya. Mahon masih berusaha memecahkan kode lokasi pertemuan Michael dan Sarah. Hingga akhirnya dia menemukan jawabannya kalau Michael akan bertemu dengan Sarah besok di daerah Gila. Tomorrow.
Tak lama kemudian ada telepon dari Pam, namun yang berbicara adalah Michael. Mahon sangat khawatir dengan keadaan mantan istri dan anaknya. Di sini Michael langsung menyinggung tentang Oscar Shelles. Michael mengatakan tidak mungkin Mahon dengan cuma-cuma memberikan Oscar kepada pihak berwenang setelah dia mengejarnya sangat lama. Terlebih dari itu, Michael juga membahas ada yang disembunyikan oleh Mahon di belakang rumahnya. Apa kalian ingat dengan pot tanaman air yang sebelumnya sering ditatap oleh Mahon? Ya, disitulah Mahon menggunakan cairan alkali untuk mengurai mayat Oscar Shelles dan menguburnya. Ditambah lagi, Michael mengatakan kalau DNA manusia bisa menyerap ke dalam tanah. Jadi, jikalau Mahon memindahkan mayat tersebut, maka bukti masih bisa ditemukan di sana. Tentu saja, Mahon mulai panas tiris, rahasianya terbongkar. I think maybe I should move that body. So even when the body was gone, the proof of what I'd done would still be there. Maka dari itu, Michael memanfaatkannya agar Mahon mundur, membiarkan Michael dan keluarganya bebas. Dan Michael menutup obrolan dengan kata-kata yang sering diucapkan Mahon. Kadang, suatu hal terjadi di luar kendali. I'll see you soon, Michael. Namun sebelum itu, karena Mahon sudah mengetahui lokasi pertemuannya, mereka mungkin akan bertemu lebih cepat. Saat T-Bag tersadar, dia sudah dalam keadaan terikat. Namun mereka berdua saling mengejek yang membuat Bellick tersinggung. Lalu, Bellick mengungkapkan cara menemukan T-Bag. Ternyata, saat masih di dalam penjara, T-Bag sudah mengirim surat sebanyak 52 kali ke alamat ini. Akan tetapi, surat itu dikembalikan lagi ke Fox River. Hingga pada akhirnya Bellick menggunakan kekerasan untuk memaksa T-Bag memberitahu letak uangnya. Wrong answer. Akhirnya Miles berkumpul kembali dengan keluarga kecilnya. Namun apa yang Miles rencanakan selanjutnya? Lincoln dan LJ sampai di stasiun kereta. Tak lama seorang pria seperti mengenali muka Lincoln dan beranjak pergi. Berpindah ke Mahon, dia menggali kuburan Oscar dan benar saja terlihat kerangka tangannya di sana. Ternyata pria itu pergi untuk melaporkannya kepada polisi, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Akhirnya Lincoln dan LJ tertangkap. I'm sorry. Apakah LJ dan Lincoln akan kembali dimasukkan ke dalam penjara? Film berlanjut ke episode 10. Film diawali dengan penyiksaan kepada T-Bag. Bellick terus memukulinya, namun T-Bag tetap tidak mau buka mulut. Di kantor FBI, semua agen sorak-sorai karena Lincoln sudah tertangkap. Namun, Mahon tidak berada di sana. Ditelepon oleh Kellerman pun tidak menjawab. Tak lama, Kim juga meneleponnya dan menanyakan Mahon. Di sini, Kim meminta Kellerman untuk terus mengawasi Mahon. Just make sure no one's left to answer them. Dalam keadaan di borgol, Lincoln dan LJ tidak bisa berbuat apa-apa di sepanjang perjalanannya. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang ke arah mereka. Lincoln dan LJ mencoba berlari, namun hanya 2 langkah saja. Ternyata pasukan ini berada di pihak ayahnya. Kellerman berhasil menghubungi Mahon. Dia mengajaknya untuk pergi ke Arizona menemui Lincoln. Namun Mahon menolaknya karena dia mempunyai dendam pribadi kepada Michael. Dan sekarang dia sudah berada di tempat pertemuan Michael dan Sarah. Di Hotel Sundown, Sarah sudah menunggu Michael di sana. Dia teringat dengan kematian ayahnya yang mungkin disebabkan karena kunci ini.
Di Colorado, Lincoln dan LJ akhirnya sampai di sebuah rumah mewah. Lalu, wanita ini mengatakan ayahnya sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Di sini Lincoln tidak mudah percaya dengan wanita dan penjaga rumah itu yang gelagatnya mencurigakan. Wanita itu juga mengatakan kalau ayahnya ingin mengetahui keberadaan Michael, namun Lincoln tidak akan memberitahunya. Mahon mengunjungi semua hotel yang ada di daerah itu dan membagikan foto Michael. Sarah yang baru selesai mandi mendapat kiriman fax dari seseorang. Fax itu bertuliskan alamat dan waktu. Di Nebraska, mobil Sucre mogok dan dia berjalan hingga pom bensin. Kemudian dia menelepon Teresa untuk menanyakan Mary Cruz. Namun Teresa dan Mary Cruz akan pergi sore ini ke Ixtapa, Meksiko, menggunakan tiket bulan madu yang sudah direncanakan bersama Hector. Sucre juga memohon untuk menelepon kembali ke nomor ini jika Mary Cruz sudah tiba. Lanjut ke Sarah yang mendatangi alamat yang dia terima. Sesampainya di tempat, dia mengecek kotak pos namun tidak ditemukan apa-apa. Tak lama, datanglah mobil yang berjalan perlahan. Dan ternyata, itu adalah Michael. Hello, Sarah. Di sini, Sarah menagih pesan Michael dalam menemukan cara untuk memperbaiki ini semua. Kembali ke Mahon, yang mendatangi hotel terakhir, yaitu Hotel Sundown. Front office hotel itu berkata kalau ada wanita sesuai ciri yang Mahon berikan menginap di hotel ini semalam. Bahkan pria itu memberitahu kalau ada yang meneleponnya tadi pagi dan memberikan fax untuknya. Dan fax itu diberikan kepada Mahon. Tentu saja Mahon tahu tujuan Sarah selanjutnya. Di sini Michael memberi jawaban kalau Panama adalah tujuan mereka selanjutnya. Namun Sarah keberatan karena harus pergi bersama buronan paling dicari. Sarah kecewa dengan jawaban Michael karena tidak membuatnya merasa lega. Terlebih dari itu, ayah Sarah tewas karena ikut campur dengan urusan Lincoln. Michael meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Di satu sisi, Michael tidak ingin Sarah merasa kesepian. I don't want you to be alone in this. Dan Sarah tidak ingin sendirian. Tak lama kemudian, terlihat ada mobil yang datang dan ini yang selanjutnya terjadi. Hingga akhirnya mobil Michael nyungsep dan terpaksa harus masuk ke gudang yang berada di sana. T-Bag yang akan kembali mendapat penyiksaan, dia pun melawan. Hingga akhirnya T-Bag menelan kunci tersebut. Oleh karena itu, T-Bag dipaksa untuk mengeluarkannya lagi melalui bawah. We're gonna see that key again, friend. We're gonna see it real soon. T-Bag dicekoki makanan agar perutnya kontraksi. Sial, ketika telepon yang dia nanti-nanti dari Mary Cruz bersamaan dengan datangnya polisi. Michael yang bersembunyi mengetahui niatan Mahon adalah membunuhnya, bukan menangkapnya. He's trying to kill me. Lincoln menceritakan pada LJ kalau kakeknya adalah penyebab ayahnya seperti sekarang ini. Wanita yang bernama Jen ini memberitahu kalau ayahnya akan tiba sebentar lagi. Jen mengungkapkan bahwa kini dia bersama ayahnya melawan perusahaan. Mendengar jawaban Jen bahwa Michael tidak pernah bertemu ayahnya lagi sejak umur 10 tahun, Lincoln mencurigainya karena Michael belum pernah bertemu dengan ayahnya. Namun kecurigaannya itu salah karena ayahnya benar hadir di sana. Kembali ke Michael yang melakukan ucing sumput dengan Mahon.
Beralih ke Kellerman yang mendatangi TKP tempat Lincoln dicegat. Saat Kellerman khawatir Lincoln kabur, Kim menyuruh dia agar tetap tenang, karena Kim sudah melibatkan orangnya untuk mengurus mereka berdua. Namun, siapakah orang itu? Lalu Kim malah memerintahkan Kellerman untuk tetap fokus kepada Sarah. Kellerman tidak bisa berkutik dan langsung meminta informasi terkait mobil rental Sarah. Dan Sarah mencuri kesempatan untuk berlari ke arah mobil Mahon. Ucing sumput pun berlanjut. Michael di sini menemukan ada sumber gas. Dia akan memanfaatkan ini. Kesabaran Bellick dan Gary membuahkan hasil karena T-Bag mempodolkan kuncinya. How you doing, Bagwell? Setelah itu Bellick menyuruh Gary untuk membersihkan kuncinya. Mereka berdua mengetahui kalau itu adalah kunci loker di salah satu terminal bis. Sebelum pergi, Bellick menelepon polisi dan membiarkan T-Bag dengan tangan terikat. Please! Berpindah ke Mahon yang masih mencari Michael. Hingga akhirnya Michael dapat menjebak Mahon. Dan jika Mahon menembak Michael, maka mereka berdua akan mati karena kandungan gas sudah memenuhi ruangan. Di sini Michael mencoba menyadarkan Mahon sebab orang yang dia kejar salah. Karena pada dasarnya Lincoln adalah korban dari permainan para elit. Lalu Michael memperingatkannya, setiap kali Mahon mendekat, Michael akan selalu menang. Pernyataannya itu dibalas oleh Mahon bahwasanya Michael bisa selalu menang jika ada keberanian untuk membunuhnya. Terlebih dari itu, Mahon sudah mengetahui sebagian besar rencana Michael termasuk Panama. I don't have a choice. Mereka berdua pun akhirnya bisa selamat. Bellick dan Gary mendatangi terminal bis. Benar saja, akhirnya mereka menemukan uang yang disimpan oleh T-Bag. Sepertinya di sini Gary akan berkhianat. Terbukti karena Gary melakukan ini. Gary pun pergi dengan membawa uang 5 juta dolar. Sarah sudah membeli beberapa barang dan mereka berdua pun pergi menuju hotel. Sucre kembali menelepon Teresa. Namun kali ini teleponnya tidak aktif dan Sucre hanya bisa mengirim pesan suara. Intinya di sini, Sucre meminta maaf karena tidak mengangkat teleponnya saat itu. Dia juga berpesan kalau dirinya akan menunggu kedatangannya di Bandara Ixtapa, Meksiko. Kemudian, Sucre teringat dengan kertas yang diberikan oleh Michael. Kertas itu bertuliskan, Bolsoy Boze. Hector mendatangi rumah Mary Cruz. Dia menemukan tiket bulan madu mereka yang digunakan oleh Mary Cruz tanpa sepengetahuannya. Di kamar hotel, Sarah mengobati luka Michael. Di samping itu, Sarah bertanya soal perasaan Michael kabur dari penjara. Lalu Michael mengatakan bahwa Mahon tidak akan bisa menangkap mereka jika melewati perbatasan. Dan Michael sudah mengenal seseorang yang akan membantunya. Di hari esok, mereka akan bertemu. Michael meminta Sarah untuk bersabar 1 hari lagi. Namun Sarah tidak menanggapinya. I'm glad you came. Lincoln mengenalkan LJ kepada kakeknya untuk pertama kali. Di sisi lain, Jen di balik celah lemari terus memperhatikannya. Ayahnya menawarkan tempat ini sebagai perlindungan untuk Lincoln dan Michael. Di sini ayahnya meminta mereka untuk bersabar karena sedikit lagi bukti kuat akan segera diungkap. Ternyata orang yang dilibatkan oleh Kim adalah penjaga rumah itu yang dimaksud akan mengatasi Lincoln. Dan Kim memerintahkannya agar segera membunuh mereka bertiga. Kembali ke T-Bag yang kesusahan membuka ikatannya. Sedangkan polisi sudah mulai mendekat. Michael yang baru keluar dari kamar mandi melihat Sarah sudah tidak ada. Dia pun menemukan surat yang berisi, seketika Michael pun galau berat. Sarah pun demikian. Namun tiba-tiba
Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Kellerman kepada Sarah dan apa rencana Michael terkait Bolshoi Boze? Kita akan mengetahuinya di episode selanjutnya.